back to Bulletproof Generation. Hari ini itu kita cuma berdua karena tim kita yang lain sedang sibuk. Tapi mumpung ini berdua, aku kepo banget nih. Selama masa pandemik ini, Kak Jo ngapain aja sih kalau boleh tahu? Siapa tahu kan ada sesuatu yang lucu gitu yang bisa diceritain. Iya kalau dibilang lucu sih, nggak ada ya. Lebih banyak ngabisin waktu untuk introspeksi diri, terus memperkaya ilmu, lah entah baca-baca, entah banyak nonton-nonton film yang memang membangun, terus juga kebetulan puji Tuhan tetap masih bisa pelayanan gereja karena ngikut ambil bagian di tim ibadah online juga, jadi ya bantuin sana sini, kemarin sempat ngedit videonya, terus isi musiknya segala macam. Sekarang sih ya makin kesini sih kesibukannya juga ya puji Tuhan, kemarin juga bareng teman-teman SMK baru habis ya baru jalan sebulan sih, kita ada ambil franchise gitu. Jadi ya dibilang seru, banyak yang seru, dibilang asik-asik, dibilang bosan ya siapa sih yang nggak bosan ya di rumah aja. Macam kita berdua ya Fe. Over terus disuruh menginginkan kebebasannya enggak? Tiap hari di rumah gitu ya. Cuman ya udah menyenangkannya karena jadi punya waktu banyak ya sama keluarga. Jadi ya bisa belajar banyak hal, ngelihat gimana sih sebenarnya kondisinya di rumah tuh kalau tiap hari ketemu karena kan maksudnya aku sempat ada di kondisi yang cukup lama gitu ya. Hari-hari biasa kan papa kerja di Sidoarjo, aku sama mama di rumah. Terus adikku kerja waktu itu sempat di Kupang, terus pindah ke Jayapura gitu. Jadi sehari-hari berdua gitu kan. Terus kemarin sempat ada kayak awal-awal itu sempat 3 bulan di rumah berempat. Sesuatu yang bisa banget aku syukuri gitu. Karena udah lama juga gitu kan gak di rumah berempat dalam waktu kondisi yang cukup lama. Itu 3 bulan. Literally 3 bulan di rumah bareng-bareng berempat. Itu kan bercanda-bercanda, ketawa-tawa ya. Tapi ya begitulah keluarga gitu ya. Ketika jauh mungkin ada yang dikangenin. Tapi ketika deket ada yang nyebelin. Pastilah ada hal-hal yang nyebelin yang. Sama saudara ya? Iya kalau udah saudara mah ya pasti gitulah. Cuman ya puji Tuhannya lebih banyak hal yang menyenangkan ya. Walaupun ya sedihnya juga banyak. Kayak kehilangan. Ya ada beberapa orang yang menghilang dari kehidupan saya. Bukan pacar ya, teman ya, di sini teman. Terus ya kita juga sempat dengar kabar kita juga kehilangan 2 musisi besar gitu, yang somehow itu yang menginfluence kehidupan musikku ya, Glenn Fredly dan Didi Kempot. Aku dari kecil dengerin mereka gitu. Ya mungkin orang-orang bilang kok bertolak belakang banget ya, campur sari sama ya bisa dibilang R&B lah, pop gitu. Ya tapi mereka lah yang membuat taste musikku sekarang gitu, yang apa yang aku sukai ya karena mereka berdua. Jadi ketika tahu mereka kehilangan mereka, sedih. Terus juga harusnya tahun ini bisa nonton Prambanan Jazz, gak jadi karena pandemi. Terus tadi juga ada pekerjaan ditunda karena pandemi. Tapi ya sudahlah, belajar menikmati aja. Toh kalau dibikin stres, pusing kan. Nah sekarang gue balik nanya, kalau Faye ngapain aja selama udah kurang lebih berapa ya, 7 bulan lah ya pandemi? Apa aja ya, mungkin hanya setengah tahun lah ya, kurang lebih. Iya kurang lebih setengah tahun lah kita. Setengah tahun itu cukup lama ya, dan aku ini tipikal orang yang paling gak bisa diem di rumah, terutama di rumah, karena aku itu selalu mencari mengamati sih lebih tepat, mengamati sekitar dan lain sebagainya. Tapi gara-gara pandemi ini aku cuma diem di rumah, jujur bosannya pakai banget, karena aku juga ekstrovert, jadi aku sangat merindukan jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhannya ya, selama pandemi ini kayak yang tadi Kak Jo bilang, kita lebih bisa menghabiskan waktu sama keluarga. Karena aku juga begitu, kalian tahu sendiri ya, keluarga aku itu ada yang di Ambon, ada yang di Malang, ada yang di Kalimantan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya di rumah itu aku juga sama ya, cuma sehari itu berdua sama mama dan lain sebagainya. Tapi ketika pandemi ini datang, puji Tuhan kita itu ada di Surabaya. Sekarang semuanya pada ngumpul, jadi kita lebih bisa sering habisin waktu sama-sama, entah mungkin
makan keluarga, main sama-sama dan lain sebagainya. Jadi itu cukup menarik sih menurut aku selama pandemi ini. Tapi aku juga tetap melakukan kegiatanku seperti biasa, ya kayak bawa seminar, itu juga. Terus aku juga bisa menghabiskan waktuku sendiri dengan menulis buku dan lain sebagainya. Sejauh ini cuma itu doang, tapi jujur aja sih, pandemi ini emang luar biasa. Ada serunya, ada bosennya, Ya, ya begitulah. Namanya banyak seseorang. banyak apa ya? Kalau kita selalu bisa bilangnya blessing in disguise ya. Jadi kadang terlihatnya ini sebuah ancaman gitu, tapi ternyata di balik kejadian ini tuh banyak hal yang kita bisa syukuri gitu loh. Mungkin kalau ya kayak kamu dan aku gitu loh. Kalau kalau kita nggak ada di posisi pandemi sekarang, mungkin kita nggak bisa kumpul keluarga gitu loh. Dan ternyata memang ya memang kadang jalannya nggak baik gitu loh. Tapi ternyata tujuannya ini tuh supaya kita bisa kumpul lagi segala macam gitu loh. Dan buat aku juga pandemi ini ngajarin kita untuk semakin apa ya, semakin sadar terhadap kesehatan pribadi sih, kesehatan diri sih, jaga kebersihan itu karena apa ya, eh, aku pribadi jujur kalau dibilang orang yang sangat bersih banget, ya enggak lah, enggak sampai yang OCD segala macam enggak, cuman ya dibilang jorok banget juga enggak gitu loh, ya Netral ya. so-so aja lah, biasa aja. Jadi kalau udah agak berantakan ya beresin sedikit-sedikit, tapi nggak masalah juga kalau kamarnya berantakan tuh kayak dilihat aja di belakang tuh berantakan kayak gitu-gitu lah, ya udahlah ya, Gitu selama pula tidak saya. mengganggu. Aku selalu berpikirnya selama tidak mengganggu produktivitasku, aku sih fine-fine aja gitu. Cuman kadang orang-orang di sekitar kita kan nggak nyaman. Itu bersihin, ini beresin, itu bersihin. Cuman ya sudahlah. Ya banyak sih, banyak yang apa ya, jadi punya kebiasaan baru juga gitu kan. Dan belajar banyak tentang melihat perspektif dari beberapa melihat sesuatu dari berbagai macam perspektif gitu. Gak bisa cuma ngelihatnya, oh ini dulu mungkin kita karena nggak punya waktu gitu ya, terlalu sibuk gitu ya, melakukan aktivitas segala macam di luar segala macam, ketemu orang banyak gitu loh. Kadang kita nggak punya waktu untuk me time kita untuk reflect diri kita Yes. gitu loh. Dan Itu ketika kondisi kayak gini, paling susah waktu kita lagi nggak pandemi, itu paling susah untuk iya, menemukan time itu banget. sangat susah. Meskipun bisa, tapi kayak nggak puas gitu, kayak Iya, ada yang rasanya pengen pengen keluar aja gitu loh, nggak mau me time gitu loh, pengennya udahlah nongkrong aja di luar gini-gini hai sama temen gitu loh kan. Kadang atau aktif di kegiatan-kegiatan yang positif mungkin gitu kan. Cuman kan somehow kita tetap butuh waktu sendiri gitu kan untuk reflect diri sendiri, ngelihat apa sih yang udah terjadi di hidup kita setahun 2 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir, apa yang harus kita perbaiki supaya kita bisa maju ke 5 tahun ke depan, apa target kita di 5 tahun ke depan segala macam. Dan itu kan kadang butuh waktu kayak ya kalau orang dulu ketika nggak pandemi bilangnya short escape gitu kan, liburan sebentar 1-2 hari untuk sekedar menenangkan diri, nggak ketemu siapa-siapa gitu kan, mini retreat lah gitu bisa kita bilang. Jadi mau jauh dari siapapun, benar-benar cuma nikmatin apa yang ada di sekitar kita, reflect apa yang kita kerjakan. Setelah itu kembali ke rutinitas jadi diri yang baru lagi gitu loh. Kita punya punya perspektif yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, punya taste yang berbeda. Dan itu kan kadang yang nggak bisa kita dapetin ketika tidak pandemi. Karena kita sibuk menjalin relasi, apalagi macam kita berdua yang ekstrovert sekali ya. Ya ekstrovertnya terlalu dominan ya. Ya memang kan ada orang yang ya cukup balance gitu lah ya. Kalau aku sih ya jujur aja ekstrovertnya emang agak dominan banget. Walaupun di satu sisi kadang-kadang ya bisa kayak gini, makanya sebenarnya kalau dibilang aku kesiksa secara selama pandemi nggak juga gitu loh. Karena aku menikmati untuk di rumah gitu loh. Karena itu hal yang jarang banget bisa kita nikmati gitu kan kadang-kadang. Apalagi kalau buat aku pribadi ya Jumat Sabtu Minggu. Kalau nggak pandemi ya aku Jumat Sabtu Minggu lebih banyak menghabiskan waktu di luar, di gereja. Senin sampai Kamis kadang ada kerjaan ini, ada kerjaan ini. Atau kadang butuh waktu untuk istirahat segala macam. Jadi ya puji Tuhan lah. Bisa menikmati banyak hal yang tidak bisa kita nikmati kalau tidak pandemi. banget, bener banget. Kepikiran nggak sih Karena kalau nggak pandemi juga kita mana punya waktu untuk baca buku misalnya? yes,
kayak ada batasannya aja gitu Iya, loh. kayak kita sebenarnya pengen nih, udah kasarnya ketika nggak pandemi kita ke toko buku gitu beli buku bagus. Tapi kesempatan waktu kita untuk bacanya tuh nggak ada kan. Karena Ada mau baca nih, ada aja yang gangguin. Ada aja kegiatan lain yang harus kita selesain, ada tanggung jawab yang harus kita beresin, nggak keluar bisa guys, hobi gitu. yuk nongkrong yuk. Yes, Iya. itu Dan apalagi kan modelan kita yang temannya kebanyakan, terus diajak nongkrong kemana aja hayu gitu kan. Yes, true banget. Karena aku juga sama kayak Kak Jo, aku juga tipikal kayak gitu. Selama belum pandemi itu aku lebih sering ngabisin waktu di luar. Ya mungkin aku kayak ke toko buku, ya pasti. Terus ketika udah jam misalnya jam 5 sore, aku harusnya udah santuy ya kan di rumah. Tapi ada aja tiba-tiba yang ngokol kayak, Ron ayo nongkrong. Padahal ini udah ada niat baca buku nih, buku udah gua buka, tinggal ngebaca, tapi dapet telepon gitu ya otomatis aku orangnya juga nggak enakan kan ya. Iya. Bah, hayu cus gitu kan. Jadi dan setelah saya jalan pun pulang itu udah malam jam 9 jam 10-an kita juga capek pasti ya kan. Mandi dan lain sebagainya ujung-ujungnya kita pasti kayak ya udah tidur aja. Jadi nggak jadi baca buku, nunda-nunda Iya. mulu gitu. Kalau aku sih Tapi pandemi ini luar biasa sih. iya Aku betul sih. Dan bisa. satu aku bersyukur ada pandemi. Kalau tidak, saya tidak mengenal Anda. Iya juga ya. Iya, Iya kalau guys, nggak ada channel ini nggak ada. Kalau nggak ada pandemi ini channel nggak ada. kita ini meet by accident, bener-bener Iya. nggak sengaja banget ketemu. Iya, memang tidak. Gue percaya tidak ada yang kebetulan gitu ya. Semua udah dirancang gitu. Cuman buat kita berdua pertemuan kita terlalu apa ya? Iya, Cocoknya terlalu cepat gitu loh. iya kayak kebetulannya itu luar biasa banget sih. Kebetulan yang betul-betul luar biasa menyenangkan gitu loh. Ketemu orang yang nggak pernah kita seduga-duga. Ini juga pernah ada di satu tempat yang sama, meskipun lokasi kita berbeda ya Kak Jo ya. Iya, pernah ada di satu komunitas lah. Dan juga ada yang biasanya ada Luisa sama Nia, itu pun aku kenal mereka itu gara-gara komunitas ini. Dan I'm thankful for that community so much. Aku bisa ketemu sama mereka-mereka ini. Dan itu bener-bener gak habis pikir aja ketemunya itu kayak. Iya. Siapa sih yang bisa nyangka gitu loh? Kita berlima dari kota yang beda-beda. Kita ketemunya gimana? Itu gara-gara kita itu ketemu gara-gara game. Sumpah demi apapun. Dari mulai game, bercanda-bercanda, nyanyi, bikin group chat. Akhirnya kita menjadi satu itu karena kenapa kita menjadi satu? Karena ternyata setelah kita ngabisin waktu sama-sama, ternyata aku dapetin satu poin kayak misalnya, ternyata mereka ini orang-orang ini sama ya karakternya sama aku, visinya mereka sama, punya tujuan yang sama, punya ketertarikan yang sama. Gimana kalau kita coba nge-build sesuatu? Aku sampai mikir gitu, karena aku orangnya super antusias, jadi ketika aku udah nemuin yang pas, itu aku langsung kayak orang-orang yang pas itu kayak, yuk kita jadi satu, kita buat sesuatu lah intinya, entah itu komunitas atau YouTube channel ini, itu semua itu bener-bener gara-gara aku yang terlalu antusias atau apa, gak ngerti sih. Iya karena aku pun juga gitu loh, maksudnya aku jujur aja tipikal orang yang cukup aneh gitu ya. Karena gak punya interest di satu titik doang gitu loh. Aku punya interest banyak banget. Aku ya gak ada yang aku dalemin bener-bener sih pada akhirnya gitu. Cuman jadi tahu kulitnya aja gitu loh. Dan ketemu V, ketemu Jafri, ketemu si Nia gitu kan akhirnya ngebuka lagi. Ya jujur aja sebenarnya Bulletproof Generation ini juga lahir, channel ini lahir karena emang dasarnya kita hobi cerita. Kita pengen berbagi aja. Dan kita juga kalau dibilang kita peduli sama jumlah subscriber segala macam, enggak juga lah. Karena kita juga melihat bahwa ini sebagai portofolio kehidupan kita aja. Bahwa ini loh kita pernah bikin kayak gini dan kita sudah meluapkan apapun yang sudah kita rasakan selama ini, apapun pengalaman kita yang udah kita laluin. Ya udah dicurahkan aja. Makanya
Kalau kalian lihat konten kita tuh jarang banget. Kalau yang udah yang namanya random talk tuh jarang banget yang ada di cut karena buat kita ya udah gitu loh, kecuali ya di cut hal-hal yang nggak penting gitu ya, memang dibuang gitu. Tapi kalau yang bercerita bercanda-bercanda gitu ya udah gitu loh, kita menggunakan platform ini ya untuk bersenang-senang. Jadi kalau ditanya beban nggak segala macam, nggak ada, kita nggak ada beban karena emang kita happy aja ngerjainnya. Dan emang dasarnya hobi ngomong aja, bawel. Saya mengakui bahwa diri saya bawel. Dan saya ketemu teman yang bawel juga. Ya sudah, cocok. Ngomong apa? Terlalu orang bawel ketemu ya, orang bawel. Iya loh orang. Fun fact. Ya kalian tahu sendiri ya. Ada satu fun fact yang lucu dan mungkin buat kalian aneh. Kedekatanku dan V dimulai karena ada sesuatu. Kita mulai ngechat jam berapa, V? 12:30 ya, V? Mulai ngechat 12:30, tiba-tiba V telepon, dan apa yang terjadi? Kami ngobrol sampai 3:30 pagi, sampai 3:30 pagi. Sesuatu yang aneh. Gak percaya kan? Kita belum kenal loh sebelumnya. Maksudnya ya cuma tahu karena lewat main game bareng-bareng di satu grup chat gitu kan, rame-rame. Tiba-tiba V chat personal ke aku respon segala macam, kita ngobrol sebentar gitu-gitu, tiba-tiba udah di Kak Jo, teleponan lah akhirnya. Mulai dari membahas sesuatu sampai akhirnya curhat. Bayangin curhat sama strangers bisa dibilang. Dan gilanya dua-duanya sama-sama curhat gitu loh. Bukan aku doang yang curhat atau V doang yang curhat. Enggak, kita berdua-dua sama-sama curhat gitu loh. Berbagi sharing segala macam. Itu yang pertama. Besoknya lagi lebih gila lagi. 5:30 pagi baru selesai ngobrol. Sampai kita yang paling parah itu 6:30 pagi. Saking serunya itu, tapi awal-awal pandemi ya, kayak sebulan 2 bulan pertama pandemi ya kayak itu ya. Awal banget, itu masih awal-awal banget, dan itu emang bener-bener stranger. Tapi kita itu bener-bener orang asing. Kalau kalian perlu tahu, kita berempat itu nggak pernah ketemu secara langsung, nggak pernah sama sekali. Semuanya itu hanya karena satu game. Dan aku ketemu sama mereka ini hanya lewat Zoom atau mungkin waktu kita ngobrol di chat gitu doang. Aku nggak pernah ketemu mereka in real person sama sekali. Parah kan? Jadi, tapi ya itu apa ya? Itu kadang kejadian-kejadian yang mungkin menurut orang aneh gitu loh. Kok bisa sih percaya sama orang yang ketemu aja nggak pernah ngeliat fisiknya gitu loh. Cuman ketemu di chat gitu ya. Cuman ketemu di orang ya kalau misalnya kita ngebahas itu ya Kak Jo ya. Karena menurutku pribadi ya, emang Kak Jo ini stranger. Tapi aku ngelihat di satu sisi, aku juga ngeliat, oh ternyata Kak Jo ini adalah cerminan aku gitu loh. Kita berdua itu sebenarnya sama gitu loh. Kelakuannya mirip-mirip. Dan Kak Jo kadang-kadang mencerminkan aku. Dan otomatis aku percaya dong kayak, yaudah aku, orang ini kok rasanya mencerminkan diriku ya. Entah itu masalahnya kita hampir-hampir mirip dan lain sebagainya. Jadi aku mencoba untuk cerita, tapi puji Tuhannya Kak Jo juga mau terbuka sama aku, dan itu yang memutuskan aku sama Kak Jo untuk nge-build satu komunitas yang kalian lihat sekarang, Bulletproof Generation ini. Emang kita berdua itu nggak ada rencana sama sekali, cuma kepikiran aja untuk membuat, terus kita mewujudkannya. Tapi karena emang ini juga didukung sama 2 orang yang biasanya ikut random talk sama kita. Dan ada satu support system yang tidak mau disebutkan namanya, yang mendorong kita dari belakang. Yes. Si Babang Mimin. Here we are now, kita sekarang makin deket, kita bisa punya channel ini sama-sama, dan kita juga pernah ya Kak Jo ya, kita berempat ngebahas goals yang mau kita capai sama-sama dan pingin trip bareng ya. Yes. Kita lihat aja apakah kita bisa menggabainya, kita lihat aja nanti ya. Rencananya masih banyak. Rencananya itu banyak banget. Pengen kesini. Tadinya udah deh tahun depan. Setelah dihitung-hitung secara keuangan, secara keperluan gitu kan. Karena ya kita nggak bisa bohong ya bahwa buat kita berempat bahwa kebutuhan jalan-jalan itu bukan kebutuhan utama gitu loh. Jadi kita menyadari bahwa jalan-jalan itu, ya orang bilang jalan-jalan penting memang, jalan-jalan penting. Tapi ada beberapa hal sebelum jalan-jalan tuh ada yang lebih penting gitu loh. Di skala prioritas kita kebetulan jalan-jalan mungkin di nomor 4 atau di nomor 5.
Jadi ada kayak udahlah tahun depan gitu kan. Sampai aku yang bilang udah deh tahun 2022 aja. Tunggu semua udah stabil, udah ekonomi juga udah settle gitu. Kita berempat udah benar-benar tahu apa yang mau kita kerjain 1 tahun 2 tahun ke depan sambil melihat perkembangan channel ini. Walaupun ya kalau kalian tanya balik lagi, kita nggak pernah punya target, oh setahun ke depan harus channelnya harus sampai segini subscribernya, terus followers di IG kita harus segini. Enggak sama sekali. Karena memang kita dari awal bangun ini untuk ya sekedar berbagi, sekedar jadi portofolio pribadi. Jadi ketika kita sudah mungkin 5-10 tahun lagi kita udah nggak sempat nih bikin-bikin kayak gini. Atau mungkin kebalikannya, atau bahkan mungkin channel ini yang jadi sumber masukan utama kami gitu. Tapi kita akan melihat bahwa di balik itu semua di tahun 2020 di saat pandemi, channel ini dibangun atas dasar kita emang senang cerita dan kita mau berbagi. Dan kita nggak pernah bilang ya orang-orang yang nggak setuju sama kita tuh salah segala macam. Enggak, bebas. Karena setiap orang punya pandangan masing-masing, punya pengalaman hidup beda-beda, cara nyelesainnya pun beda-beda. Dan tiap tips yang kita bagiin pun itu yang menurut kita masuk. Dan mungkin kayak kalian ngeliatnya gini, kayak aku sama V itu sama gitu ya, tapi gak juga gitu. Di beberapa kesempatan nih kadang kita berdebat, walaupun nggak sampai berantem sampai musuhan gitu ya, nggak juga sih, tapi kita sering beda pendapat juga dalam beberapa hal yang sangat bertolak belakang pandangan kita gitu loh. Kasarnya ini kita berdua, apalagi 4 orang dan 5 orang gitu ya, sering, tapi ya udah, that's bulletproof generation gitu loh. Kita dari 5 kota berbeda, aku di Tangerang, yang satu di Jakarta, V di Surabaya, yang satu di Blitar, yang satu di Batam. Ya mungkin yang Jakarta Tangerang ya emang aku cukup dekat sebelum ada di channel ini gitu. Tapi setelah ada channel ini dan komunitas ini pun makin dekat kita berlima. Kita makin berani cerita tentang hal-hal yang lebih mendalam lagi tentang kehidupan kita. Mungkin yang hal yang selama ini gak pernah kita bayangin kita bisa cerita ke orang lain. Apalagi ini cerita ke stranger. Kenalnya belum ada setahun. Kita itu cuma ketemu lewat game dan emang bener-bener ketemunya itu by accident. Bener, yes. Aku nggak pikir aku bakalan bisa nge-build channel ini atau nge-build komunitas kita ini, meskipun kita masih sedikit ya orangnya, mungkin banyak orang yang belum tahu. Iya, benar kata Kak Jo, kita itu nggak pernah memaksakan orang buat menyukai kita atau apa, itu kita nggak perlu itu, karena ya, kalau di sini suka puji Tuhan, kalau nggak ya nggak apa-apa. Ya, karena kita di sini cuma menyampaikan apa yang emang harus kalian pahami dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian nggak mau percaya ya nggak apa-apa kan. Namanya juga orang ya kan. Perspektifnya beda-beda. Tapi di sini aku menekankan ya misalnya kita itu nggak pernah mikir misalnya pokoknya channel ini harus bisa menghasilkan duit bla 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 bla. Enggak. Niat kita itu pure, kita itu menolong orang, serius deh. Bener, nggak pingin orang-orang itu mengalami kejadian yang pernah kita alami secara personal dan lain sebagainya. Karena apa yang banyak yang materi yang kita sampaikan, bukan banyak sih, hampir sama materi yang kita sampaikan adalah apa yang terjadi di kehidupan kita secara nyata gitu loh. Tentang misalnya self control segala macam, self love segala macam yang sempat kita bawain kemarin-kemarin. Karena itu juga yang sedang kita masing-masing, setiap pribadi kita masing-masing perjuangkan. Dan kita nggak mau teman-teman yang mungkin ya puji Tuhan dengar setia kita yang selalu dengerin tiap kali ada podcast. Kalian ngomong kayak gitu karena kalian nggak pernah ngelewatin. No, justru apa yang kita bagiin ke kalian ini adalah hal-hal yang kita sampaikan. Makanya aku pun dari awal nge-build channel ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang teoritis banget gitu. Enggak, aku justru mau lebih banyak sharing sama kalian. Apa sih yang aku hadepin? Apa sih yang V hadepin? Apa sih yang Nia hadapin? Apa sih yang si Alfred hadapin? Karena tiap kita mungkin pernah menghadapi masalah yang sama. Tapi kita berempat punya cara penyelesaian yang beda-beda. Dan ya itu yang akhirnya menyatukan kita berempat gitu. Orang yang punya latar belakang berbeda-beda, pola pikirnya masing-masing. Tapi disatukan karena kita punya mimpi, kita mau berbagi.
Makanya kita nggak pernah peduli nanti ini bisa dimonetize apa. Nggak penting. Selama kita punya waktu, kami berempat punya waktu, dan dikasih kesempatan sama Tuhan untuk ngejalanin ini, kita akan ngejalanin terus gitu. Walaupun mungkin nanti kita akan sudah sibuk masing-masing dengan rencana kita ke depan. Tapi kalau Tuhan izinin, kami akan terus berbagi. Gitu. Karena menurut kami inilah salah satu platform yang akan kami gunakan untuk bisa berbagi, bisa connecting sama teman-teman. Makanya kenapa tagline kita adalah We Are Here For You, karena kami merasa nanti kalau memang dikasih sama Tuhan kesempatan bahwa Bluetooth Generation ini jadi satu komunitas yang bisa diterima banyak orang, kita juga mau ngumpulin kalian. Di situ kita bisa saling membangun, kita saling berbagi. Gak cuman sekedar saling membangun. Kalau ada yang punya hobi apa silahkan. Nanti akan kita salurin masing-masing hobinya, kita arahin. Karena selama hal positif lakukan. Tapi kalau kita udah tahu bahwa itu on, itu negatif, udah muter balik. Mumpung masih punya kesempatan. Dan makanya channel ini tidak muluk-muluk cita-citanya. Kayak orang, dalam setahun harus 1.000 subscriber, harus 1 juta subscriber. Enggak. Sampai 10 tahun ke depan subscribernya pun cuman segini-segini aja. Kami tetap bersyukur. Kita ya kayak kita bilang tadi, kita itu nggak memikirkan apapun. Kita tidak pernah melihat angka sebagai pencapaian. Gimana orang-orang menerapkan itu dalam kehidupannya dia. Iya. Walaupun ada orang yang bilang, ya kalau mau menjangkau lebih banyak orang ya views-nya harus lebih banyak, ya puji Tuhan. Kalau enggak pun setidaknya prinsip kami adalah kita udah sampein. Masalah orang mau denger apa enggak, ya sudah, silahkan. Mau percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yes. Yang percaya ya terima kasih kalian sudah percaya sama kami, udah mau dengerin curhatan kami yang kadang juga suka kelewat batas, bercandaannya. Kadang juga suka ngalor ngidul ceritanya, tapi ya terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kami. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa, kami nggak no hard feeling kok. Karena ini apa ya, kepuasan pribadi nggak sih, Fe? Buat kita tuh. Iya, benar banget, kepuasan pribadi, benar. Karena ya gitulah. Karena susah. Kasar kalau udah kepuasan pribadi itu nggak ada ukurannya. Yes. Nggak ada yang bisa ngukur. Karena kita itu nggak pernah ngerasa cukup, bener deh. Meskipun kita punya segalanya, pasti ada satu titik di mana aku ngerasa masih ada yang kurang deh. Apa ya? Itu pasti, dan itu bakalan ngikutin kalian terus sampai kalian udah berkeluarga nanti, bener deh. Iya. Itu bakal ngikutin kalian terus. Dan buat kalian mungkin pendengar yang masih usia ya, masih dewasa awal atau remaja ya, pasti kalian jujur deh sama diri kalian sendiri. Kalian pasti gak pernah namanya ngerasa puas dengan semuanya. Karena aku pribadi, sebelum aku 21, sebelum aku usia 21 itu, waktu aku umur 20 itu aku gak pernah ngerasa puas. 20 tahun hidup aku itu gak pernah ngerasa puas sama diriku sendiri, sama ya hal-hal di sekitarku. Aku nggak pernah puas karena aku tuh selalu iri hati dengan orang-orang, bener, jujur. Dan ketika udah umur 21, dan aku puji Tuhan ketemu mereka berempat itu, ya bukan berempat sih, mereka bertiga, ya aku kayak sadar sendiri kayak, oh iya ya, emang nggak ada cukup-cukupnya hidup kalau misalnya kita ngikutin ini ya, hati ya, nggak pernah ada cukup. Dan kita itu selalu mau lebih. Tapi kembali lagi ke mindsetnya kita ya Kak Jo ya. Kalau misalnya kalian ngerasa I'm enough, I'm already enough, ya udah. Hati kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Karena apa kalian sudah ngomong gitu, lama-lama juga ya kesimpen gitu loh. Iya, makanya dari hal sederhana macam kayak gitu ya. Gak usah jauh-jauh dari yang gak ada hari ini ya. Maksudnya dari kita berdua aja, aku belajar dari V tentang bagaimana kerja keras untuk mencapai sesuatu, mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan aku gak tahu, mungkin yang aku lihat dari gaya hidupku yang V pelajari, akhirnya dia bisa mulai laid back, santai, coba relax, gak terlalu overthinking, terus belajar bersyukur dengan apa yang dia punya segala macam.
Aku belajar dari V gimana caranya aktif. Dasarnya gini, untuk kita selalu ngerasa nggak puas nggak masalah. Tapi kita harus tetap bisa ngerasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan iri yang penting. Manusia nggak akan pernah puas. Tapi rasa puas itu, rasa haus itu kita harus tahu kuncinya di siapa. Apa yang akhirnya akan memuaskan kita segala macam. Makanya kan aku percaya bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Walaupun memang uang bisa membeli segalanya. Tapi uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Yang Kalau bikin misalnya kita bahagia ya kita sendiri, ya nggak, Be? artis-artis itu banyak yang bunuh diri. Nah, Karena kalau kebahagiaan itu jujur aja sih. Menurutku kebahagiaan itu berasal dari diri sendiri sih. yes, Dengan aku pun bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, pasti lama-lama wah, aku udah ngeras, aku udah cukup ya, aku udah punya ini. Bersyukur banget. Coba orang-orang belum tentu orang-orang punya kayak gini dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya aku happy kayak aku nggak boleh gini deh, ayo kita berubah sama-sama yuk. Makanya dari dulu tagline hidup saya adalah bahagia itu sederhana. Ya, karena kebahagiaanku pun cukup sederhana. Dan Kak Jal sendiri ya, yang aku lakukan untuk mengintrospeksi diriku itu gimana. Dan ini mungkin bisa ngebantu kalian juga. Aku itu bisa introspeksi diri itu, aku itu nulis surat buat diriku sendiri. Dalam artian ya, ketika 2018, aku nulis surat untuk diriku, di tahun 2019, waktu aku ulang tahun, aku bakalan buka itu surat. Dan aku jalanin itu terus sampai aku usia 21 sekarang itu, aku juga baca surat ternyata aku yang dulu itu begini ya. Aku sekarang nggak boleh gini nih, bla 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 dan lain sebagainya. Begitupun aku juga waktu aku ulang tahun kemarin setelah buka surat, aku juga nulis surat buat diriku di tahun depan. Jadi bakal aku buka lagi. Dan itu tanpa kalian sadari emang kelihatan aneh ya nulis surat buat diri sendiri ya. Tapi itu membuat kita menyadari kayak, oh ternyata dulu aku begini ya, aku yang sekarang aku berarti nggak boleh begini nih, apa yang harus aku lakuin biar nggak begini dan lain sebagainya. Dan itu bakal ngebantu kalian pelan-pelan, step by step, dia akan ngebantu kalian buat berubah. iya. Kalau aku gitu ya, buat bisa happy, menerima diriku sendiri, aku selalu nulis surat buat diriku sendiri. Gak tahu kan, mungkin Kak Jo caranya berbeda, Kalau aku lebih ke apa ya? Untuk tahu apa yang kayak self reflect tuh aku melihat bagaimana respon orang lain sih terhadap diriku. Apakah semakin aku jadi apa? Nggak mungkin lah kalau kita berusaha menjadi yang lebih positif, orang lain akan merespon yang sebaliknya gitu ya. Mungkin bisa kayak gitu. Tapi aku juga melihat bahwa oke, semakin kesini orang-orang semakin bisa menerima aku. Dan aku pun juga kadang ya mungkin nggak banyak orang tahu aku suka nulis puisi juga kadang-kadang. Jadi aku tuangin aja semua di puisiku. Aku tulis pelan-pelan, aku rangkai. Kayak apa harapanku ke depan, apa yang harusnya aku pelajari dulu. Karena buat aku nggak boleh nyesel. Kehidupan tuh satu detik per detik itu udah lewat dan nggak akan bisa kembali. Makanya jadi positif aja gitu loh. Dan ya memang pada akhirnya aku sempat terjebak di apa ya kehidupannya over positif gitu loh. Jadi nggak bisa ngelihat hal-hal negatif itu terlalu santai dan akhirnya dibohongin orang salah kiri kanan segala macam karena terlalu baik segala macam. Cuman ya itu yang harus aku pelajari. Aku melihat oh aku pernah kayak gini. Artinya aku harusnya kayak gini kayak gini kayak gini. Itu aku catat. Atau iya bukan maksud rohani banget ya kadang aku bawa dalam doa Tuhan oh ternyata gini tuh harusnya aku tuh gini 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 gini. Karena apa ya? Ya yang menjadikan diriku sekarang adalah kehidupanku di masa lalu. Tapi ya sudah, masa lalu dijadikan pelajaran, masa depan yang harus diraih. Gak bisa kita terlalu terpaku dengan masa lalu. Ketika kita terpaku di masa lalu, karena artinya kita menghidupi diri kita di masa lalu. Kita nggak akan bisa apa ya menghidupi diri kita di masa depan. Karena kita terfokus di masa lalu. Dan ya itulah yang akhirnya kita berdua, aku dan V sadari bahwa ya sudah masa lalu biarkanlah berlalu. Jadikan pelajaran, jadiin kaca.
ngadep depan. Ntar kalau udah bingung mau ngapain lagi, balik badan. Balik badan, lihat lagi. Oh ternyata gue pernah kayak gini. Udah nih, udah selesai ngaca. Balik lagi, jalan lagi. Jangan justru kacanya dipecahin. Pak Jo, ini ada kabar ya dari seorang CC kita, Yes. atau dia mau join, jadi dia baru bisa join sekarang. Jadi kita invite aja biar kita lebih bisa sharing lagi. Oke. Silahkan, Mister.